sensitif kita berbicara gini. Kalau Tuhan baik dan gak pernah kekurangan, kenapa aku ada di dalam posisi seperti ini? Buat makan aja susah. Kok Tuhan baik dan setia, kata firman Tuhan, kenapa saya mengalami peristiwa yang gak enak buat hidupan saya? Kenapa banyak orang yang menyakiti saya, melukai saya? Kenapa doa saya gak dijawab? Banyak noise yang akhirnya kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau saya berharga dan mulia di mata Tuhan menurut firman Tuhan, kenapa orang-orang menghina saya? Kenapa orang tua saya tidak mau menginginkan saya? Kenapa suami saya tidak menginginkan saya? Kenapa anak-anak saya tidak menerima saya? Seringkali noise itu yang membuat kita tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita baca ibu-ibu yuk di Efesus 4 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Kita tahu dan kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita telah ditebus dan kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima pengajarannya lewat teladan Yesus selama dia di muka bumi yang telah menyelamatkan kita. Tuhan mau kita menanggalkan kasut lama kita, manusia lama kita yang menemui kebinasaan, kesesatan, untuk kita pakai baju yang baru, manusia yang baru. Next slide. Menanggalkan di Efesus 4 ayat 21 sampai 24 mengatakan menanggalkan manusia lama dibaharui dalam roh dan pikiran yang akhirnya mengenakan manusia baru. Yang pertama, kita akan menanggalkan manusia lama bicara tentang apa? Kita stop, berhenti dan tinggalkan luka, ego, kekecewaan, dosa, trauma, pola pikir dunia, kesuksesan di masa lalu. Dulu saya berhasil, dulu saya bisa, dulu Tuhan segala macam. Ya akhirnya kita susah untuk melangkah, ngomong sama kiri kanannya stop. Berhenti untuk kita tidak lagi pakai manusia lama-lama kita. Tanggalkan manusia lamamu. Yang tadi saya bilang kenapa bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun untuk menuju tanah Kanaan. Bahkan orang-orang yang tua gak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena mereka masih punya pola pikir Mesir. Dulu di Mesir seperti itu, dulu di Mesir seperti ini. Pertanyaannya, mau gak kita menanggalkan manusia lama kita? Apa yang kita genggam untuk dipimpin oleh Tuhan? Ibu-ibu coba genggam tangan ibu-ibu. Bu, kalau genggam gini Tuhan mau nuntun tangan kita susah apa enggak sih? Tapi saat kita melepaskan ini, lepaskan Bu. Percayalah Tuhan bisa menuntun tangan kita dan memegang tangan kita. Kita perlu menanggalkan, membuka hati kita, membuka tangan kita untuk Tuhan ingatkan kita. Menanggalkan manusia lama. Kemudian dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang tadi Lini sempat bilang. Diperbaharui akal budimu sehingga engkau bisa melihat mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Perubahan pikiran itu dimulai saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita baca yuk di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, 3. Dibaharui di dalam roh dan pikiran, bicara gini. Firman Tuhan itu mengajar kita. Next slide. Mengajar kita, merubah cara pikir kita, merubah cara hidup kita yang dulu mungkin yang banyak kecewa, banyak luka, ada dosa yang masih kita ikat.
Ya, masih ada hal yang membuat kita marah, ego, membuat kita pakainya cara pikir kita. Jadi segala keputusan yang kita ambil itu pakainya cara pikir kita, nggak pernah tanya Tuhan. Apakah setiap yang kita putuskan, kita katakan benar-benar tanya Tuhan apa enggak? Soalnya kiri kanannya tanya Tuhan enggak? Percayalah Bu, memang untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan itu kadang kita juga nggak ngerti. Tapi percayalah, Roh Kudus yang akan membantu kita, memampukan kita untuk bisa kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Asal jangan ada noise yang dalam kehidupan kita, keributan yang ada dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu mengajar. Kenapa ada sekolah? Mengajar. Merubah cara pikir, mencoba cara hidup. Nggak hanya itu, menyatakan kesalahan. Saat kita mulai melenceng, Tuhan akan balikin lagi ulang. Ingetin kita, lu salah lo. Lu gak bener gini, ayo balik lagi kepada Tuhan. Menyatakan sekalian, lu kata-kata lu udah gak enak tuh. Sikap lu udah gak enak lo. Tapi kita perlu kelembutan hati. Untuk kita meremukkan hati, untuk hati kita dibentuk oleh Tuhan. Yang akhirnya firman menjadi standar hidup kita. Firman itu menjadi cermin kita. Ibu-ibu kalau kita lihat di cermin, lihat wajah siapa? Kita sendiri. Saat kita lihat cermin tuh firman sedang ngomong sama kita. Hari ini lu ngomong apa? Hari ini lu lakuin apa? Hari ini lu bener gak? Hari ini sikap lu ke suami lu gimana? Hari ini sikap lu ke anak-anak gimana? Ke temen lu gimana? Cermin menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Tuhan akan direct ulang kehidupan kita kalau kita mulai ke dalam yang sesat. Terus Tuhan akan diatur ulang lagi, ada redirection dalam kehidupan kita. Ada Tuhan akan mengatur ulang lagi, mungkin kita harus U-turn dulu untuk kita nggak disersatkan. Tapi Tuhan, U-turnnya Tuhan tuh buat kita untuk bisa kembali ke jalannya Tuhan. Kita diselaraskan kembali dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita katakan, biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupanku. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mendidik orang dalam kebenaran. Kita punya disiplin rohani. Siapa yang pagi ini udah doa ibu-ibu? Doanya doa makan ya? Udahan, doa makan. Doa bukan hanya sekedar doa. Nanti kita akan bahas ya. Tapi doa sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Tuhan mau saya kerjakan apa di hari ini. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita setia baca firman Tuhan walaupun gak ngerti. Dan gak hanya itu saja, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mendidik orang di dalam kebenaran bicara tentang adanya pemuridan. Bukan teori yang diajarkan. Tetapi memuridkan bicara gini, kita membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan. Lewat kehidupan kita. Lewat teladan hidup kita. Apakah kehidupan kita bisa membawa orang mengenal Tuhan? Bukan hanya sekedar teori. Banyak Bu, teori-teori banyak di YouTube, banyak sekarang AI banyak, ya, ChatGPT banyak. Tapi kalau kita memuridkan bicara gini, kita membawa orang untuk bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Bukan tujuannya ngebawa kepada kita, tetapi membawa orang untuk mengenal Tuhan. Itu bicara tentang pemuridan. Firman itu memperbaiki roh dan pikiran kita, sehingga firman itu menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Next slide. Mazmur 119 ayat 105. Baca ayatnya yuk. 1, 2, 3. Apakah selama ini firman Tuhan sudah menjadi pondasi pegangan hidup kita? Bicara tentang pelita itu lampu yang kecil. Kalau zaman dulu mungkin kayak kita dulu obor ya, kalau zaman angkatan saya ya. Obor gitu kan. Lampu yang menaiki kecil hanya selangkah demi selangkah lah. Tujuannya apa pelita itu? Untuk menuntun kita agar kita tuh nggak jatuh. Menuntun kita untuk kita melangkah. Ya kita tahu arahannya kemana nih pakai pelita kecil step by step. Itu pelita kecil hanya selangkah demi selangkah. Menjaga itu biar kita nggak jatuh. Kalau ada batu kan ada pelita kelihatan. Batu besar kita kelihatan tapi berkerikil kecil kita nggak bisa kelihatan. Butuh pelita yang bisa menyinari kita. Agar kita tidak terjatuh. Mengingatkan
saat kita mulai menyimpang dari firman, itu pelita. Menegur saat kita hidup di dalam dosa, Tuhan menegur lewat firman yang kita baca. Kalau bicara terang, bicara tentang cahaya yang besar. Ya, kalau siang hari kita bisa lihat semuanya, terang kelihatan banget. Bisa dilihat lebih luas lagi. Terang bagi kaki kita bicara tentang ada arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan arahkan ulang, Tuhan redirection ulang kehidupan kita, untuk kita kembali kepada tujuan yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Ada tujuan hidup loh yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Ngomong kiri kanannya, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Jadi Tuhan gak seenaknya aja menciptakan kita tapi punya tujuan. Walaupun kita mungkin ada di lembah kekelaman, padang gurun. Tapi disitulah kita belajar ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terang bagi kaki kita bicara tentang ini. Memberi nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita terbuka. Terang bisa dilihat. Gak ada lagi yang ditutup-tutupi. Memberikan nilai dan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian lewat firman Tuhan, hati kita dipulihkan. Hati kita dimenangkan. Dan firman Tuhan menjadi prinsip standar hidup-hidup kita. Next slide. Menanggalkan manusia lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Yang terakhir, mengenakan manusia baru. Apa yang harus kita lakukan? Berakar pada firman akan memperbaharui kita untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Berakar pada firman. Bu, pohon itu akarnya kelihatan apa enggak, Bu? Kenapa pohon bisa berdiri tegak, Bu? Ada akarnya. Cuma saya nggak tampilin klipnya, tadi saya mau tampilin klip. Kalau pohon korma, kenapa dia bisa tegak kuat? Karena ada akar yang kuat. Ya, bahkan akarnya itu ditekan dulu, tekan tuh kuat bawahnya, dasarnya pondasinya kuat, pohon korma bisa berdiri tegak. Makanya pohon korma bisa berdiri, bertumbuh di padang gurun. Berakar kepada firman untuk kita tertanam, berakar, dan gak hanya itu aja, kita untuk bertumbuh. Dan hanya gak bertumbuh, kita tuh gak goyah karena kita punya pondasi, punya standar, kita adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi berbuah. Berakar pada firman akan memperbaharui kita untuk kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Tumbuh dewasa dalam karakter Tuhan. Ada buah-buah roh yang dihasilkan. Kebenaran dan kekudusan dan kehidupan kita taat pada firman Tuhan. Akar pohon kalau kuat harus diapain ibu-ibu kalau ibu punya pohon di rumah? Disiram, apalagi? Pupuk, apalagi? Sinar matahari, betul kan? Kalau kita mau punya berakar kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah disiram oleh kebenaran firman Tuhan, nggak pernah dipupuk oleh kebenaran firman Tuhan, tidak pernah mengalami kasih Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri kuat? Kenapa kita harus berakar kuat kepada Tuhan? Karena kita itu akan mengalami musim-musim dalam kehidupan kita. Enggak selamanya kita mengalami musim yang di atas. Ada kalanya Tuhan izinkan untuk kita mengalami musim yang di bawah. Dan kekuatan firman yang menjadi pondasi dalam kehidupan kita membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi musim-musim dalam kehidupan kita. Berakar kepada firman gini, tertanam kuat di dalam firman. Tuhan kasih kekuatan saat kita lemah. Tuhan kasih kekuatan saat kita ngasih kecewa. Bertumbuh karena firman, ada hikmat, ada teguran, ada arahan, kita bertumbuh. Tuhan mau apa dalam kehidupan saya yang mulai bertumbuh, mulai punya kerinduan mencari Tuhan. Tuhan lagi ngomong apa ya udah firman yang saya baca. Yang akhirnya kita gak mudah goyah karena keadaan. Karena apa? Karena tabung hati kita udah diisi banyak kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau tabung kita penuh dengan kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan mengenang firman. Dan kita akan ingat firman Tuhan ngomong apa. Saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita dihianati, firman Tuhan ngomong apa. Menjadi tabung yang penuh karena kita berakar kuat kepada Tuhan. Dan akhirnya kehidupan kita bisa berbuah. Gimana caranya untuk kita berakar dengan Tuhan? Kita next slide.
Doa adalah yang pertama. Doa bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Doa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan dengar. Percaya nggak ibu-ibu Tuhan dengar saya? Percaya nggak ibu-ibu kalau Tuhan dengar doa kita? Walaupun belum dijawab, masih tetap percaya? Yang benar Bu. Kita bicara ngomong sama Tuhan, Tuhan tuh mendengar. Tapi saat Tuhan ngomong sama kita, buka telinga dan hati kita untuk kita bisa mendengar suara Tuhan lewat apa? Doa kita kepada Tuhan. Doa itu menselaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Bukan menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, enggak. Tapi bicara tentang doa, menselaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Dan doa membantu kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan kita perlu namanya Roh Kudus. Yang membantu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, yang menolong kita. Next slide. Selain berdoa, membaca dan merenungkan firman. Firman yang kita baca dan renungkan akan memperbarui akal budi dan pikiran kita. Sehingga tertanam di dalam hati kita dan berkuasa menyelamatkan jiwa dengan pertolongan Roh Kudus. Karena firman yang kita baca dan renungkan itu mengubah hati kita. Yuk ngomong Bu, mengubah hati. Itu bicara tentang karakter kita diubah. Menyingkapkan hati kita yang masih banyak kita sembunyiin. Orang lain mungkin gak tahu tapi Tuhan tahu hati kita. Dan gak hanya itu aja, firman yang kita baca itu memulihkan hidup kita. Mematahkan kebohongan-kebohongan iblis. Iblis intimidasi kita, kamu gak berharga, emang kamu gak kaya, emang kamu gak punya apa-apa, kamu emang gak pinter. Emang suami kamu begitu, hidup kamu seperti itu, orang tua kamu mengkhianati kamu. Iblis itu kasih kebohongan-kebohongan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan itu akan memulihkan kehidupan kita dan memerdekakan kita. Dan firman yang kita baca akan arahan, ada arahan. Kamu harus kemana, harus kemana. Seperti kita kalau kalau mau ke jalan ke suatu tempat kita pasti Google Map kan, benar nggak Bu? Itu yang mengarahkan kita. Dan firman pun memerdekakan kita. Kita bisa lebih kuat. Hingga hidup kita tidak lagi diintimidasi iblis. Apa kata firman Tuhan tentang hidup kita? Kita berharga dan mulia. Merenungkan, Bu, jangan hanya baca. Udah baca ya karena mungkin ada ayo baca Alkitab. Ya hari ini harus beres. Enggak. Kalau ibu-ibu mau, ya saya pun belajar mulai awal tahun ini untuk saya tuh baca firman hanya nggak baca tapi saya renungkan dan saya catat. Memang saya tadi baru dengar bahwa ternyata ada bukan situs, ada line untuk kita bisa mendengar hanya satu ayat saja. Jadi sebanyak ayat itu kita selama 365 hari itu bisa selesai gitu. Satu ayat. Kita hanya bisa dengar saya lupa lainnya apa gitu. Catat Bu apa yang Ibu baca. Dan saya pun belajar Bu, dan saya banyak belajar, akhirnya Tuhan banyak singkapkan hal-hal, Tuhan banyak menegur saya dengan catatan-catatan yang saya tulis saat saya merenungkan firman Tuhan. Dan saya makin belajar peka dengar suara Tuhan saat merenungkan firman Tuhan. Dan saya akhirnya belajar untuk mengambil bijaksana, mengambil keputusan, walaupun gak mudah Bu. Ada gagalnya, ada Bu. Berhati-hati dalam melangkah, itu renungin firman, untuk kita tidak disesatkan oleh dunia ini. Bu, kalau saya nggak merenungin firman, tadi ada kesal juga sih Bu. Aduh kalau mau bawa firman ada aja ujiannya gitu kan. Jadi pagi setelah saya jalan pagi, itu saya ngomong pada suami saya, kok doain saya gitu kan. Doain saya. Gitu. Suami saya karena buru-buru harus ke kantor, dia ngomong apa? Nanti ya saya makan dulu, kamu mandi dulu. Hayang nalapung pisan gitu kan. Masa lebih mementingkan makan gitu? Kan gue tuh perlu doa dari suami gitu kan. Di kamar mandi tuh pengennya marah Bu, bener-bener pengennya tuh kesel. Tapi firman Tuhan tuh ngomong, Han, ya mungkin suami kamu lagi buru-buru gitu kan. Udah tenang gitu kan. Nah firman Tuhan tuh negur saya, ngingetin saya. Oh ya Tuhan, mungkin suami saya buru-buru karena harus ditunggu orang di kantor gitu kan ya. Sampai akhirnya bilang, ya udah kok nanti pas di mobil aja, kok doain saya gitu. Tadinya pengen marah, ya pengen bete, pengen ngomong masih kok kenapa sih kok lebih mikirin makan pagi, ini doa tuh perlu gitu. Tapi firman Tuhan menegur saya, mengingatkan saya, ya mungkin suami kamu lagi buru-buru gitu kan. Nah Bu, firman Tuhan tuh mengingatkan kita, amin.
Mau nggak Bu merenungkan firman? Tanpa firman kita mudah terombang-ambing dengan standar dunia. Dunia banyak menawarkan banyak hal hari-hari ini. Tapi maukah kita berakar kuat kepada firman? Next slide. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan dan membawa kita bertumbuh dewasa semakin serupa dengan Kristus. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mintalah kepada Tuhan saat kita baca dan renungkan firman, kita mengalami perjumpaan pribadi yang berkuasa yang menyelamatkan jiwa kita. Jadi jangan hanya sekedar baca firman, colek kiri kanannya, jangan sekedar baca firman. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan gini, dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan memerdekakan kita, engkau berharga, Tuhan mengasihi kita. Tuhan bahkan memberikan nyawanya buat hidup kita. Tuhan melayakan kita. Tuhan setia buat kehidupan kita. Hati kita dibenangkan oleh karena Tuhan. Jangan sampai membaca dan merenungkan firman hanya sebagai rutinitas karena disuruh oleh ketua ladies. Atau disuruh oleh gembala. Tapi kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sampai kebenaran firman Tuhan itu berakar dan tertanam kuat dalam kehidupan kita yang menerangi jalan kita dan merubah kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ideal seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia pandang dirinya, ia sudah pergi dan atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bu, kenapa kita harus tertanam berakar kuat ke dalam firman? Iblis itu licik dan banyak akal, banyak manipulasinya, banyak intimidasinya. Iblis itu perdaya kita dengan tipu muslihatnya. Awalnya kelihatan baik, Bu. Dia akan terus cari celah. Oh, kita udah diselamatin oleh Tuhan. Saya udah doa, sudah baca firman, udah renungkan firman. Tapi iblis akan cari celah seperti singa-singa yang mengaum-ngaum. Cari celah gimana untuk bisa masuk menghancurkan kehidupan kita. Iblis tuh rajin banget berkeliling tuh lewat lihat manusia. Wah, ada celah nggak gue bisa masuk menjatuhkan manusia. Makanya kehidupan kita tuh harus berakar kepada firman dan kita memakai perlengkapan senjata Allah. Peperangan rohani bukan bicara kita peperangan lawan hal-hal yang mistik. Tapi setiap hari hidup kita setiap saat itu ada peperangan rohani dalam kehidupan kita. Yang tadi saya bagiin, saya mau marah gak kepada suami saya? Itu peperangan rohani saya itu, batin saya. Dan kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Kalau ibu-ibu baca di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan senjata Allah itu bicara tentang apa? Ada ikat pinggang kebenaran. Kita gak hidup jujur, gak kompromi dengan dosa lagi, kita taat. Baju sirah keadilan bicara kita hidup benar, karakter yang dewasa. Kasut kerelaan bicara tentang siap melayani, beritakan Injil walaupun kita gak dihargai. Ada perisai iman, kita percaya kepada janjinya Tuhan, punya pengharapan kepada Tuhan. Ketopong keselamatan menjaga pikiran hidup dalam pengharapan. Kita punya identitas baru yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman adalah salah satu senjata perlengkapan yang Allah kasih untuk kita bisa mengalahkan siasat dan tipu muslihat iblis. Kemudian melakukan firman. Yang terakhir, apakah kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan? Kita doa, baca firman Tuhan, punya kerinduan hati. Hidup di dalam kasih Tuhan. Apakah kita punya ketaatan, hidup di dalam pimpinan Tuhan? Setia, sabar. Ya. Ada integritas dalam kehidupan kita juga, ada konsisten, tidak menyerah saat kita gagal. Yang terakhir, karakter kita dewasa, ada buah-buah roh yang dihasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih,
Kasih tanpa syarat. Kasih yang walaupun. Kasih yang mengampuni. Sukacita. Sumber sukacita kita bukan pasangan kita, bukan uang kita, bukan pekerjaan kita. Tapi sumber sukacita siapa yang Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang memimpin hidup kita. Itu sumber sukacita kita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. Masihkah kita bersyukur di tengah situasi gak bisa bersyukur? Bu, memang hari-hari ini keadaan sulit. Ekonomi sulit. Tapikah masih kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita kalau kita masih bisa makan, Bu? Keluarga sehat, keluarga baik. Itulah ucapan syukur karena kita tahu sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan di luar. Tapi di dalam hati kita, siapa yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Damai sejahtera kita berasal dari Tuhan. Yang membuat kita tidak takut dan tidak khawatir dengan keadaan dunia. Kita tetap punya percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Bicara tentang kesabaran, kita bisa bertahan di dalam proses. Sabar menghadapi orang yang sangat sulit buat kehidupan kita. Sabar menghadapi keadaan yang sulit juga. Bicara tentang buah roh kemurahan, ada ramah, ada empati, punya belas kasihan kepada orang lain. Bicara tentang kebaikan, ada tindakan nyata yang kita berikan, yang kita perlihatkan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada keteladanan lewat perbuatan kita. Agar orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak pelit, Bu. Kesetiaan, apakah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Ada integritas enggak dalam kehidupan kita? Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita lakukan? Kita hidup jujur, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Ada konsisten dan komitmen. Kelemah lembutan, kata-kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang membangun atau kata-kata kasar. Tindakan yang tidak memperlihatkan Tuhan atau tindakan yang memperlihatkan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kelemah lembutan bicara tentang kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yang terakhir penguasaan diri. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan tindakan kita dan berkata biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Bu, firman yang kita baca dan kita renungkan yang tertanam dalam kehidupan kita akan menjadikan hidup kita penuh kuasa Tuhan. Saat Roh Kudus bekerja, percaya kepada firman dan kita melakukannya. Dan kita akan semakin tajam di dalam pengenalan akan Tuhan. Slide terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanggalkan kasutmu yang selama ini kamu genggam. Yang tidak kamu mau lepaskan. Egomu, kekecewaanmu, lukamu, dosamu, pola pikirmu. Tanggalkan itu semua. Untuk kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Biar kehendakmu saja yang terjadi dalam kehidupanku. Dan aku mau dipimpin dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya tidak tahu kenapa ibu-ibu sulit untuk membaca dan merenungkan firman, sulit untuk berdoa dan sulit untuk melakukan firman. Hari ini biar firman Tuhan yang menyingkapkan kita semua. Kasut apa yang masih kita genggam yang tidak mau kita lepaskan. Hari ini bertobat dan datang kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Beberapa saat ke depan saya beri waktu buat ibu-ibu merenungkan. Selama ini kasut apa yang kau masih genggam? Tuhan ingin selidiki dan ingin Tuhan singkapkan itu semua. Miliki hati yang lemah lembut untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Dan berkata, Tuhan ampuniku. Ampuniku. Selama ini aku selalu memakai dengan cara pikirku sendiri, Tuhan. Selama ini aku tidak mau terkonek denganmu, Tuhan. Datang kepada sang pribadi, firman itu, yaitu Tuhan Yesus. Dia mendengar doamu dan dia mendengar keluhanmu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Selama ini hidup kami tidak membuka diri, tidak menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali untuk kami menanggalkan kasut lama kami yang selama ini kami genggam Tuhan. Kami serahkan, kami bawa kepadamu ego kami, kekecewaan kami, luka kami, dosa yang mengikat kami dan pola pikir kami Tuhan. Untuk kami punya hati yang baru, menanggalkan manusia lama kami dan kami punya manusia baru kami, yaitu ada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang bertata atas kehidupan kami dan memberikan ruang hati kami untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh mengenal dan menemukan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan, yang memerdekakan kami Tuhan, yang mengubah cara pikir kami, pola hidup kami, hati kami, karakter kami diubahkan. Dan kami mau lewat kebenaran firman-Mu, kami makin dewasa karakter kami dan ada buah-buah roh yang dihasilkan Tuhan. Sehingga orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kami. Dan kami mau menselaraskan kehidupan kami dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dan silakan duduk. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Ibu-ibu tolong buka Alkitabnya, kalau nggak bawa, ya kebanyakan kayaknya udah nggak bawa Alkitab dah ya. Kita mau belajar merenungkan firman, baca firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23 kita akan refleksikan selama 10 menit. Ibu-ibu saat membaca Mazmur 23 itu, ibu-ibu cari highlight kata-kata yang menguatkan dan meneguhkan ibu-ibu. Kata-kata mungkin yang Tuhan sedang tegur ibu. Dan apa komitmen ibu-ibu. Sambil tetap diiringin lagu ya, boleh Pak? Musik. 10 menit ya ibu-ibu. Nanti saya akan minta satu orang buat share apa yang didapat oleh ibu-ibu.
Ada yang udah beres? Ada volunteer nggak? Mau nggak satu orang share dapat apa dari firman yang dibaca menjadi refleksi kita? Ada yang mau share? Kar mau share? Karlina mau share? Yuk. Ayo Kar. Gak apa-apa, ayo. Gak apa-apa. Yuk. Ayo, kita tepuk tangan dong buat Karlina dong. Ayo Kar. Gak apa-apa di depan. Ayo dong. Gak apa-apa, ayo. Ayo Karlina. Ayo. Gak apa-apa contekan boleh. Nanti Grace mau ya, boleh ya? Enggak apa-apa. Dapat apa dari firman yang dibacain? Pegang dong. Tuhan menguatkan aku karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku di sepanjang hidupku. Tuhan memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan hidupku dan keluargaku. Yang menegur aku sering khawatir, sering takut, tapi aku akan belajar untuk tetap kuat, untuk tetap percaya, tidak akan takut lagi, tidak akan gentar lagi karena Tuhan besertaku. Komitmenku, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Tepuk tangan. Thank you Kak. Grace mau Grace? Ayo. Sedikit sharing aja ya. Gimana ya? Aku suka baca firman Tuhan, kan suka baca dari itu ya, Alkitab yang ininya penjelasannya, kalau enggak kadang suka dari AI dan segala macam, ternyata banyak membantu gitu. Juga kan aku iseng gitu baca walaupun dia sebenarnya tahu gitu. Tapi benar juga sih, seperti kayak misalnya Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya tuh ya seperti yang kita alami hari ini gitu ya. Maksudnya Tuhan tuh gak bilang bahwa Tuhan tuh memberiku uang banyak gitu. Tapi Tuhan tuh sebenarnya gembalaku gitu. Artinya tuh Tuhan tuh memimpin jalan hidup kita gitu. Bilang hidupku gitu ya. Tuhan melihara hidup kita. Bahkan Tuhan tuh menjaga kebutuhan hidup kita gitu. Takkan kekurangan tuh bukan berarti selalu kaya gitu. Tetapi kebutuhan yang sungguh diperlukan dan dicukupkan oleh Tuhan. Itu yang kadang kita tuh oh iya ya gitu. Seperti itu gitu. Terus Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Arti rumput hijau kalau bagi Grace ya, seperti kayak pemeliharaan Tuhan. Ya termasuk makanan atau apapun ya. Terus air yang tenang itu seperti kayak damai, ketenangan, bahkan pemulihan. Tuhan tuh tidak hanya memberikan kebutuhan fisik, tapi juga ketenangan hati dan kedamaian jiwa gitu. Terus di saat kita lelah, kecewa, terluka atau putus asa, kadang masalah tuh tidak langsung hilang gitu. Tapi Tuhan tuh memberikan kekuatan baru kepada jiwa kita untuk menjalaninya. Itu sih yang penting kayaknya ya. Jadi walaupun kadang kayak saya juga ya, kadang seringkali merasa lelah, bingung atau takut gitu ya. Tapi Tuhan tuh berkata, aku itu gembalamu gitu. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita, air mata kita, perjuangan kita, bahkan hal-hal yang belum sempat kita ceritakan kepada siapapun tuh Tuhan tuh sebenarnya udah tahu gitu. Terus ya intilah percaya bahwa janji Tuhan itu Tuhan tuh melihara kita, mencukupkan kebutuhan kita, menenangkan hati kita, memulihkan jiwa, menyertai kita, memberkati kita di tengah kesulitan, bahkan mengasihi kita seumur hidup. Itu aja sih. Nanti praktek ya ibu di rumah dicatat, punya buku harian. Ya tadi saya juga lagi saat baca, saya seperti diingetin Tuhan. Kenapa kamu harus takut dan khawatir? Karena aku gembalamu Han gitu. Setelah kita baca dan mungkin kehidupan ke depan kita nggak tahu gitu, kamu nggak tahu. Tapi masihkah kita kamu mempercayakan hidupmu kepadaku yang menjadi aku menjadi gembalamu?
Kenapa harus kamu takut dan khawatir? Karena akulah gembalamu. Itu menjadi firman buat kita semua bahwa tengah kondisi apapun kita, Dia tetap gembala yang baik. Mungkin saat kita kelelahan, kita haus, kita capek, Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Saat air tenang itu mengalir kasih Tuhan, itu akan melegakan hati kita. Saat engkau mungkin dihianati, engkau sendiri, tapi Tuhan membawamu kepada padang gunung, ke padang rumput yang hijau. Itu yang akan memberikan damai dan sukacitamu. Karena engkau tahu siapa yang berdaulat atas kehidupanmu, siapa yang bertata atas kehidupanmu, dan siapa yang memimpin kehidupanmu. Tuhan hanya perlu hati dan ketaatan kita untuk melangkah, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Siapa mau belajar? Katakan kira-kiranya kita mau belajar. Kita mau bertumbuh. Oke. Ada Q&A berapa menit, Nat? 5 menit Q&A. Yuk. Adakah yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Wah, udah jago-jago deh pasti. Ada? Ayo, Ci. Pakai mic biar kedengeran atuh, Ci. Gimana caranya tahu kayak tadi ya, katanya godaan iblis sama memangnya keinginan kita sendiri gitu. Karena saya termasuk rada-rada anti gitu. Iblis gitu. Jangan nyalain iblis. Mungkin kata iblis teh iting-ting acan gitu kan, itu mah memang kepenginan sendiri gitu. Cuman cara ngebedainnya teh jadi gimana gitu. Oke, cara membedakannya. Ya, seringkali kita menyalahkan iblis gitu kan. Tapi kan tadi dibilang bahwa iblis akan pakai tipu daya dan muslihat untuk menjatuhkan kita. Cara membedakannya gini, kalau kita memang, tadi yang saya bilang, contoh yang tadi saya alami. Kalau saya pasti pengen keinginan daging saya bisa marah kepada suami saya. Saya bisa bete loh sama suami. Ini di pikiran nanti berkecamuk, tadi di WC pun gimana berkecamuk. Enggak kayak dianya mau khotbah, gua doain, gua lupa aja mana doanya, lupa ya. Terus jadi ingetin. Pengen itu berkecamuk dalam hati saya tuh pengen tuh. Aduh itu mengeluarkan segala macam tuh. Mengeluarkan isi hati, aduh. Tapi, nah disitulah kita belajar ngerti. Kalau itu keinginan Tuhan, Tuhan tuh mau kita punya merendahkan hati, diem dulu gitu kan. Enggak terpengaruh oleh emosi dengan pikiran-pikiran yang dibilang kata iblis gitu kan ya. Tapi iblis kan bisa pakai muslihat kan. Han, lu juga harus berani ngomong dong. Lu juga punya hak dong, lu ngomong. Minta laki lu gitu kan ngomong. Lu bisa ngomong. Nggak kayak Koko gitu kan yang minta terus didoain. Kok ini enggak gitu, lewat segala macam gitu kan. Kelewat aja marah. Nah di situ yang berkecamuk di dalam hati kita yang membuat kita, oh ya Tuhan. Ya pasti iblis menggoda kita ya. Membuat kita tuh nggak ada damai sejahtera. Membuat kita tuh akhirnya jadinya reaktif, jadinya emosional, kita jadi marah gitu. Jadi akhirnya kita pakai pikiran kita akhirnya dipakai kok pikiran ya sana si dudung teh menipika sebelen gitu. Langsung kita teh bermain di pikiran. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita bisa tenang. Han gitu kan. Tadi ngomong Han gitu kan, seperti ada yang ngasih tahu, tenang. Suamimu lagi buru-buru, takut telat. Yuk kamu bisa dengan cara yang lain. Itu cara membedakan yang akhirnya membuat kita jadi memang sedikit-sedikit iblis lagi gitu kan. Mau tidak mau memang iblis mencari celah ya, dia akan berjalan berkeliling untuk menghancurkan kita lewat pikiran-pikiran yang bermain. Pikiran yang membuat kita tuh kan lu juga punya hak gitu kan. Lu juga punya hak. Itu yang bermain yang membuat kita ini gak damai sejahtera. Itu yang bisa membedakannya, Ci. Ya, ngerti ya? Jadi kita belajar gini. Setiap saat saya diingetin sama Pastor Semi atau Semi Mandik atau Michael. Setiap saat keputusan atau tindakan kita, pikiran kita itu adalah peperangan rohani. Makanya kita harus berakar tertanam kepada firman
untuk pikiran kita dikoneksikan dengan firman. Makanya kita pakai apa tadi saya bilang, ada ketopong keselamatan, pedang roh, gitu kan, berbaju sirah keadilan, berkasutkan kesetiaan. Itu yang akan memagari kita, yang akan membawa kita saat mulai iblis lagi. Sesuatu yang menggoda, yang membuat kita menjadi tidak ada damai sejahtera, kita balikan kepada firman, connect dengan firman, membuat kita ada damai sejahtera yang akhirnya kita nggak jatuh di dalam dosa. Itu saja. Ya, seringkali perempuan itu tergoda gitu kan. Ya. Natur kita Bu, natur kita memang perempuan itu adalah emosional. Naturnya kita. Natur Bu, bener. Kemarin pun sama gitu kan. Jadi ini cerita ya, natur kita emosi loh, ada, emang ada Bu, bener. Kemarin Joel pulang, biasa kalau Joel pulang ke Indo dia akan beberes lemari. Dan kemarin beberes lemari yang akhirnya suami saya komplain kepada saya memang saya belum sempat beberes lemari, jadi ada beberapa makanan yang kadaluarsa yang saya masih simpen. Bete dong Bu saya, marah saya gitu. Saya telepon Joel, maunya saya telepon Joel, tapi kemarin Aisyah sudah beberes segala macam, semuanya dirubah karena telepon. Kamu ngomong apa ke si papa? Sampai mama dikomplain sama si papa gitu kan ya, gitu kan. Ada emosi ada Bu, ada ada emosinya teh ada gitu, membuat saya teh marah. Gue udah doa li Tuhan, gue besok mau persiapan gitu, ada di situ, ini ada saya di situ. Tapi akhirnya saya belajar, oh iya, aduh saya boleh marah, tapi jangan sampai kita menjadi emosional. Di situ kayak biasanya kalau saya nggak bisa emosional, saya bisa marahin kata-kata saya nggak enak buat Joel. Gara-gara kamu ya, mama akhirnya dikomplain papa. Gara-gara kamu, itu jadi emosional. Tapi di situ saat saya udah ngomong mulai, Dek kamu tuh ngomong apa ke si papa gitu kan. Enggak aku gak ngomong apa-apa gitu. Tapi saat Joel ngomong sorry mah gitu. Itu langsung gue udah salah. Emang saya salah. Enggak cek lagi makanan-makanan yang expired yang akhirnya dibuang gitu kan. Udah gak usah beli makanan gitu. Beli lagi makanan dibuang lagi gitu kan. Itu saya tuh agak marah sebenarnya emosional. Lu laki gak yang gak tahu beberes. Gue kan bulan lalu beberes gitu. Ini bulan ini belum aja gitu kan. Itu yang membuat kita menjadi emosional. Tetapi percayalah Roh Kudus yang akan membantukan kita kalau tahu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menahannya, mengendalikannya. Kita mau dikendalikan oleh emosi apa enggak? Kita marah, kita mau kata-kata kita tajam atau enggak? Jadi pengandalian itu ada dalam hidup kita, dibantu oleh Roh Kudus yang menolong kita. Itu ngerti ya? Kita bisa emosional? Bisa. Banyak hal yang membuat saya emosional, banyak sekali. Cuman keputusannya ada di dalam diri kita. Maukah kita dikendalikan oleh emosi atau tidak? Itu sih. Roh Kudus akan membantu kita bisa mengendalikannya. Tetapi kita harus terkoneksi dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Oke? Habis waktunya? Doa berkat? Langsung pengumuman dulu. Doa berkat, yuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman yang dibagikan. Tuhan kuliti kami dan Tuhan ingatkan kami lagi. Untuk kami belajar apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang mengarahkan kami, menjaga kami, yang memagari kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, mari tandahkan tangan kita semua. Tuhan tahu kehidupanmu dan Tuhan tahu hatimu. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia adalah gembalamu yang baik, yang menuntun engkau ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sehingga hari ini saat engkau lelah, kau sedih, Tuhan akan segarkan dengan firman yang baru. Dan hari ini bisa pulang, kembali ke rumahmu, kembali ke aktivitasmu, dengan sukacita, damai, berkat, kasih, kekuatan, kesehatan yang baik dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita dan serahkan kepada Yuli. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan untuk Cihana. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar sebelum foto, bagi para ladies yang membutuhkan dukungan doa, ya kita mau berdoa ya untuk
apapun pergumulannya boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di bawah ini. Ya, bagi mungkin ada yang baru pertama kali hadir, Tante Lydia ya, boleh bangkit berdiri dong Bu. Ya, boleh disalamin dong yang baru. Itu di belakang juga ada dengan siapa Ibu yang di belakang berdua? Ibu Ria, Ibu Erika. Oke, selamat datang di Ladies, Ibu Ria, Erika dan Ibu Lydia. Tuhan Yesus memberkati Bu. Boleh gabung di grup WhatsApp ya. Nanti bisa menghubungi Budian ya, Bude ya. Bude kalau selamat datang ya di Ladies Community, kita bertumbuh bersama di tempat ini. Amin Bu. Ya. Next ya, ada Instagramnya juga Bu, mungkin bagi yang belum subscribe ya, ada YouTube-nya juga. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan di ibadah Ladies, nanti boleh diulang atau mau dengar lagi gitu ya, bisa nanti di YouTube. Di subscribe ya Bu ya, ada YouTube, Instagram Bu? Ada, oke. Nah ini bagi mungkin para ladies yang tergerak untuk